Ketika mendengar sebuah anime yang berjudul Joker Game, mungkin yang terlintang di pikiran kalian adalah sebuah anime yang menceritakan orang ini. Atau biar gue lebih jelas lagi, sebuah karakter dari seri DC. Namun bukan ya, melainkan anime ini menceritakan mengenai sebuah institusi mata-mata atau spy yang ada di Jepang saat Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, selamat datang di pembahasan anime di mana gue akan membahas sebuah anime yang berjudul Joker Game. Sebuah anime yang berlatar belakang di Perang Dunia Kedua dan berfokus pada organisasi mata-mata yang didirikan oleh Jepang. Tentu saja cerita ini hanya fiksi dan tidak ada cerita yang benar-benar terjadi di sejarah aslinya. Ya mungkin ada beberapa cerita yang memang terjadi, tapi ya sekali lagi ini cuma fiksi saja. Anime Joker Game menceritakan mengenai sebuah organisasi mata-mata yang dikomandani atau dipimpin oleh Letnan Kolonel Yuki dengan 8 agen mata-mata yang sudah ia latih dan memiliki kemampuan khusus dari racun hingga bela diri dan penggunaan senjata. Di mana 8 agen ini akan dikirimkan ke tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan penyusupan, di mana mereka harus menyusup ke negara-negara terkuat atau negara-negara berkembang ketika perang terjadi, dan mencari informasi-informasi rahasia mengenai pengembangan militer dan senjata yang ada di daerah-daerah yang mereka susupi. Dan ketika ngomongin mata-mata, tentu saja mereka harus menggunakan semua cara seperti memanipulasi orang untuk mendapatkan informasi yang mereka harus dapatkan. Di anime ini kita bisa melihat cerita yang berbeda-beda di setiap episodenya, karena memang ceritanya berfokus pada para agen yang sedang bertugas di daerah tujuan mereka masing-masing. Meskipun ceritanya akan langsung diperlihatkan bagian akhir dari tugas para agennya, namun pembawaan ceritanya tidak bikin pusing, alias tidak dibawa muter-muter kayak komedi putar. Malahan, kita bisa mendapatkan ending plot twist dari keadaan karakter support yang sedang ada dalam ceritanya. Karena dalam keadaan plot twist itulah, kita malahan melihat keterlibatan para agen yang memang ada ikut campur atau memang ada mengotorkan tangannya untuk membuat cerita semakin menarik. Terlebih lagi, ada segelintir masa lalu yang memang tidak boleh dibuka oleh masyarakat umum tentang orang-orang yang ada di institusi yang ada dalam ceritanya. Di dalam ceritanya sendiri pun keadaan tema dan latar belakangnya yang diceritakan dibuat serealistis mungkin dengan keadaan atau daerah yang ada pada tahun 80-an, di mana peperangan perang kedua terjadi, kalau nggak salah kisaran tahun segitu. Karena ketika itulah teknologi belum begitu maju dan strata orang-orang terhadap kaya dan miskin itu sangat terlihat sekali. Akibat apa? Akibat peperangan yang terjadi. Makanya, selain mendapatkan cerita yang menarik dalam anime ini, kita juga bisa melihat keadaan lingkungan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua yang ada di dalam sejarahnya. Bukan mengenai mata-matanya, melainkan tema dan grafis visual vibe yang ada mereka hadirkan di daerah tempat latar belakang animenya. Itu sudah cukup lumayan menarik mata. Karena tema dalam anime ini kan pada tahun 80-an yang membuat cerita historical drama pada anime ini semakin kental. Terlebih dari visual grafis yang oke banget, memang seperti yang gue sebutkan tadi, alur cerita yang mereka hadirkan tidak berantakan, malahan memberikan sesuatu yang lebih seperti plot twist yang mengejutkan penonton dari alur ceritanya yang terlihat berhubungan dengan satu sama lain. Jadi untuk kalian yang sedang mencari anime drama historical, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian sebagai bahan tontonan. Terutama ada seri mata-matanya itu yang mungkin bikin cerita ini lebih menarik lagi. Anime ini sudah tayang pada tahun 2016 dan sudah mendapatkan seri live action yang menurut gua sendiri tidak begitu mengecewakan. Karena memang ini bukan fantasi, melainkan sesuatu yang orang asli bisa lakukan tanpa bantuan CGI. Mungkin, baru mungkin ya. Terlebih lagi di My Anime List, anime ini sudah mendapatkan respon yang cukup positif dari para penontonnya dan skor yang lumayan sebesar 7,03. Tapi untuk pribadi gua sendiri yang memberikan skor sebesar 8 untuk keseluruhan cerita dan visual yang mereka berikan. Jujur sih, gue udah lama nonton ini pas awal-awal mereka keluar pada tahun 2016 silam. Namun ya, lagi pengen dibahas lagi di dalam video karena lagi rewatch dan ternyata lebih gue menemukan sesuatu yang lebih menarik. Karena dulu otak gue masih sempit dan kurang luas juga pemikirannya, jadi kurang ngerti. Dan sekarang pas nonton ulang malah terbuka, lebih terbuka lagi otak gue sebenarnya. Keren, asli. Oke, itu cuma pendapat gue mengenai anime Joker Game. Sekali lagi, bukan anime mengenai Joker yang ada di Batman, melainkan ini adalah anime mata-mata yang cukup realistis dengan kehidupan nyata kita sekarang ini. Bagaimana pendapat kalian yang sudah menonton animenya? Berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.